Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita semua memasuki bulan Sya'ban, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Baik para hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, kita akan menjelaskan tentang menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, kemudian keutamaan guru, keutamaan murid, dan sesuatu yang terkait dengan belajar. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dia itu menjadi orang yang baik, maka dia akan diberi kepahaman ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu dijadikan menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti nanti dia itu diberikan pemahaman ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberikannya pemahaman ilmu agama itu, dia akan menjadi tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia akan menjadi tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju Rasulullah, dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ridhonya. Kemudian ada sebuah hadis lagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahli kamuqallidil khanaziril jawhara wal lu'a wad dhahab." Artinya, menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu kepada bukan ahli ilmu seperti dia meletakkan kalung yang berupa emas dan permata kepada hewan yang tidak dimuliakan, yaitu babi. Artinya, hadis ini mengatakan bahwa kita itu wajib menuntut ilmu, dan artinya kita juga menuntut ilmu kepada orang yang ahli ilmu. Dalam hal ini ilmu agama. Ilmu agama itu berarti kita wajib mencari ilmu, mencari guru. Ya, tidak hanya mencari ilmu, tapi kita juga diharuskan mencari guru yang ahli dalam ilmu tersebut. Misalkan ya, kita pengen belajar ilmu agama, berarti kita harus belajar kepada ustadz yang ilmunya sudah terpercaya, yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kiai, ya. Artinya orang yang ahli ilmu agama, nah itulah yang kita cari untuk belajar ilmu agama. Barang siapa orang yang menuntut ilmu kepada bukan ahlinya, maka dia seperti mengalungkan kalung yang berupa emas dan permata pada hewan yang tidak dimuliakan. Artinya ini salah. Menuntut ilmu kepada orang yang salah itu diibaratkan seperti itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Thalibul ilmi tabsutulahul malaikatu ajnihataha ridon bima yatlubu." Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu dia akan diletakkan sayapnya malaikat di atasnya, karena malaikat itu ridho dengan apa yang dia cari. Artinya apa? Ya, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang ridho kepada orang yang mencari ilmu, tapi juga malaikat, sehingga malaikat itu meletakkan sayapnya
kepada orang yang penuntut ilmu, karena malaikat itu ridho dan rela kepada orang yang mencari ilmu dengan apa yang dicarinya. Kemudian ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallahu wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatun nubuwah." Artinya, barang siapa yang ajalnya datang dan dia itu dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hijab di antara dia dan juga di antara para nabi, kecuali dia itu diberikan derajat kenabian. Artinya, barang siapa dia menuntut ilmu, kemudian dalam proses perjalanan menuntut ilmunya dia menemukan ajal, artinya dia meninggal dunia. Seorang yang menuntut ilmu, dia meninggal dunia, dia itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada penghalang dia dengan para nabi, karena derajatnya seperti derajat para nabi. Ada sebuah hadis lagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman." Artinya, dunia itu dilaknat dan sesuatu yang ada di dunia ini dilaknat, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah dzikrullah, zikir kepada Allah, wa mawalah, dan sesuatu yang berkaitan dengan zikir. Apa itu sesuatu yang berkaitan dengan zikir? Membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca kitab, dan lain sebagainya yang kaitannya dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah aliman, orang yang alim, ya. Wa muta'alliman, dan juga orang yang menuntut ilmu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa dunia dan sesuatu yang ada di dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali 3 perkara tadi. Yang pertama zikrullah dan sesuatu yang berkaitan dengan zikrullah. Yang kedua adalah orang yang alim, tentunya orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Yang ketiga adalah muta'allim, yaitu orang yang belajar, ya. Jadi 3 orang yang tidak dilaknat di dunia ini adalah zikrullah, orang yang suka zikir kepada Allah, orang yang alim, dan juga orang yang belajar sebuah ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah ayata'allamal mar'ul muslimu ilman tsumma yu'allimuhu akhahul muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah yang paling utama adalah hendaknya seseorang itu belajar suatu ilmu, kemudian setelah dia belajar, dia mengajarkannya kepada saudaranya yang muslim. Nah, ini ya utamanya sedekah menurut Rasulullah. Kita belajar suatu ilmu, ya, kemudian ilmu itu kita bagikan kepada orang lain, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, mengajar, kegiatan belajar dan mengajar. Nah, ini adalah sedekah yang paling utama menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.